Kenapa sih kok kontennya nyenggol agama terus? Ya pertama karena emang pengen bahas agama gitu ya. Spesialisasiku juga studi agama Islam, jadi topik agama itu salah satu ketertarikan yang besar buat aku. Tapi aku bukan cuma nonton topik agama doang kok, aku juga bahas topik sains populer, studi budaya, dan filsafat umum. Lagian emangnya nggak boleh ya bahas agama? Aku nggak jarang loh dapet ancaman dan makian karena aku bahas agama. Sebenarnya aku sadar kok audiens bukan yang nggak suka sama topik agama, tapi nggak suka sama pendekatan yang aku ambil. Kalau yang ceramah-ceramah gitu ya suka, tapi kalau bentuknya kritis nggak suka. Alasan lainnya karena nggak suka sama akunya ya. Udah mah cewek nggak pakai jilbab, agamanya dipertanyakan, bahas agama. Jadinya audiens kesel. Tapi pertanyaan besar ya, emangnya kenapa bahas agama? Kenapa agama nggak boleh dijadikan bahan obrolan kritis gitu? Hal sepenting agama bukannya akan baik ya kalau didiskusikan dan mengkritik agama tuh jadi budaya gitu. Mengingat agama adalah bagian yang signifikan dalam kehidupan kita. Bukankah semakin diskursus agama itu tidak dibudayakan, maka akan memperuncing prasangka gitu. Aku rasa kita nggak bisa menyanggah nih kalau banyak sekali konflik kekerasan dan diskriminasi yang pemantiknya adalah agama, entah sebagai pemicu atau karena clash antar perbedaan kepercayaan. Yang mana opsi penyelesaiannya tuh jadi terbelah ke dua polar ya, entah itu diskusi atau perang, ngobrol atau persekusi, saling mencoba memahami atau bakar rumah ibadah. Negara juga ya menurutku nggak terlalu mendukung dalam menciptakan environment yang ramah terhadap diskursus tentang agama. Ada pasal penistaan agama dan UITE yang penerapannya bisa karet banget. Nah kenapa sih agama nggak boleh dikritisi? Selengkapnya tonton di channel Forbidden Questions ya. Hai, ketemu lagi sama aku Kumaila di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Sebelum lanjut, aku mau minta di subscribe dulu dong, dan aku juga mau ngingetin kalau Forbidden Questions open membership untuk bisa mengakses beberapa konten eksklusif segmen Highly Forbidden Questions. Kamu bisa join membership hanya dengan membayar 20.000 per bulan. Buat yang udah join, makasih banyak ya sudah mendukung channel kecilku. Oke, pertanyaan kali ini, kenapa sih agama nggak boleh dikritik? Nah, kita nih mengkritik banyak hal yang jadi bagian sistem hidup kita ya. Kita ngeritik aturan pemerintah, kita mengkritik soal ketimpangan sosial misalnya, kita mengkritik tradisi masyarakat. Tapi kalau masuk ranah agama ada blokernya nih. Bukan cuma bloker mental dan bloker dari masyarakat umum, tapi juga di-enable dengan adanya peraturan kayak penistaan agama yang pada penerapannya itu bisa karet banget. Nah konflik agama itu kan banyak banget ya, dari yang level diskriminasi halus gitu, kamu jangan temenan sama orang agama ini ya misalnya, sampai persekusi yang memakan korban jiwa. Gak usah dulu ngomongin Israel Palestina ya, di negara kita konflik agama itu juga berat sih. Bom gereja di hari Natal, di awal 2000-an ada perang poso antara Muslim dan Kristen di Maluku, kerusuhan Ambon, persekusi terhadap kelompok Ahmadiyah, penutupan gereja di mana-mana, kerusuhan Tanjung Balai di tahun 2016 yang bermula dari keluhan soal volume pengeras suara masjid, terus berujung kerusuhan dan serangan tempat ibadah Buddha jadinya. Terus ada juga konflik Sampang di Madura, di mana komunitas Syiah diusir dan dipersekusi. Ada juga konflik Tolikara di Papua. Terus yang paling ikonik mungkin ya, kasus penistaan agama Ahok itu yang bikin demo berjilid-jilid, yang bikin kayaknya orang-orang se-Indonesia lagi pada galak-galak banget gitu. Al-Quran dinoda, ulama dihina, si Ahok durjana. Nah kalau aku list terus mungkin bisa sampai besok kali ya. Intinya kita nggak bisa nutup mata dan nutup telinga kalau agama itu bisa jadi pemicu konflik juga. Mau klaim doktrin agama damai, agama kasih, agama pencerahan, agama harmoni, pada praktiknya tidak 100% damai, tidak 100% harmoni. Dan penyelesaian konfliknya jadi either berantem dan musuhan atau diskusi dan temenan. Kalau menyatukan yang berbeda kepercayaan kan gak bisa ya, logically impossible gitu. Emotionally impossible juga. Kalau kamu percaya Tuhan itu X, ya kamu gak bisa setuju dong sama kelompok yang bilang Tuhan itu Y misalnya. Nah tiap Natal kan di komunitas muslim tuh mesti ada aja nih perdebatan haram gak nih ngucapin Natal. Karena anggapannya itu kalau ngucapin Natal berarti mengakui kelahiran Kristus gitu. Nah karena gak bisa nerima kepercayaan orang ya kita pahami aja gitu. Nah ada kan kelompok agama nih yang merasa entitled, ngerasa dia doang nih yang berhak beribadah. Kalau ada kelompok agama lain mau bangun rumah ibadah dihalang-halangi gitu.
Kalau udah dibangun dibakar gitu. Padahal kan bisa ngobrol, kenapa toh, apa yang dikhawatirin, di rumah ada masalah apa, kayak gitu ya. Tapi intinya semakin pembicaraannya dihindari, semakin tajam prasangkanya. Jadi semakin besar risiko permusuhannya. Ada loh orang-orang yang bisa menyimpulkan suatu kelompok agama itu orang-orangnya ini jahat nih, tanpa pernah benar-benar berinteraksi sama orang di kelompok itu. Bisa berkesimpulan kayak gitu justru karena nggak pernah interaksi dan bermodal dari doktrin agamanya dan prasangka orang-orang di komunitasnya. Nah, kenapa agama tuh rawan jadi sumber konflik? Karena agama itu kan masuk di belief system kita nih. Kita percaya bahwa apapun yang diajarkan agama kita itu benar. Meskipun beda sama realita, meskipun beda sama kepercayaan orang lain. Tapi kalau kita udah percaya, ya percaya aja gitu. Nah, kemudian ada nih yang beda kepercayaannya atau ada yang nunjukin kalau agama kita nggak benar misalnya. Nah, kita jadi merasa terserang, merasa terprovokasi. Dan kalau kita nggak terampil meregulasi emosi, jadinya pengen ngajak berantem. Aku mungkin ngegampangin ya ngomong, makanya diskusi, makanya ngobrol. Faktanya untuk bisa mendiskusikan agama dengan kepala dingin dibutuhkan kedewasaan dan kebijaksanaan. Nah, atau mungkin jangan-jangan ya pasal penistaan agama itu memang dibutuhkan untuk masyarakat yang belum dewasa dan belum bijaksana. Jadinya yang mau mengkritik agama akan takut untuk menyampaikan kritiknya. Dan kalaupun udah tersampaikan nih kritiknya, dan ada kelompok yang gak suka, bisa tersalurkan amarahnya ke si pengkritik gitu. Pengkritik dari penjara dan dibunuh karakternya di sosmed misalnya. Nah kalau gitu kan mau sampai kapan gitu kita gak dewasa? Sampai kapan kita gak bisa mengenali kepercayaan subjektif kita gitu. Dan sampai kapan kita mau merasa benar sendiri dan merasa berhak menyakiti yang berbeda kepercayaan sama kita. Kamu pernah dengar gak ada yang bilang, oh aku gak peduli agamanya apa gitu, gak peduli kamu kepercayaan apa, yang penting kamu kalau kamu baik ya aku baik gitu. Mengindikasikan seolah apa yang orang percaya itu gak relevan sama baik jahatnya dia. Sebenarnya relevan banget. Apa yang kita percaya itu mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi perbuatan kita. Ada orang yang berbuat baik motivasinya supaya masuk surga misalnya. Ada juga orang yang berbuat jahat, misalnya bunuh orang lain gitu. Alasannya supaya masuk surga juga gitu. Jadi itu dipengaruhi banget karena sama kepercayaannya. Kepercayaan kita itu yang meng-guide perilaku kita, yang mempengaruhi cara kita mengambil keputusan. Dan kembali lagi itu kenapa kalau ada elemen kepercayaan yang seems off, kok kayak aneh ya. Dan terlebih lagi bisa membahayakan well-being seseorang atau well-being masyarakat yang mestinya terbuka untuk ruang kritik. Selama ruang kritik untuk agama nggak dibebaskan, ruang itu akan di-abuse nih oleh elit agama dan politik. Agama akan jadi alat untuk dipolitisir, karena kan kalau udah bawa-bawa agama, masyarakatnya akan dengerin aja, nggak mau bantah atau nggak bisa bantah. Dan ya udah, jadi salah satu bentuk kontrol sosial secara masif. Mungkin next time kalau kita nemu doktrin agama apa gitu atau tradisi agama apa gitu yang rasanya kok nggak pas nih, kita bisa periksa nih keabsahan filosofisnya, ini logis nggak, koheren nggak, atau kita lihat sisi sosiologisnya gimana, dampaknya terhadap masyarakat dan struktur sosial, atau gimana sih konteks sejarahnya, gimana tradisi itu bisa bermula dan berkembang. Nah gimana nih kalau dari sudut pandang moral dan etika, apakah bertentangan atau mendukung nilai-nilai kemanusiaan yang universal? Atau kita bisa juga pakai pendekatan antropologis, di mana kita ngelihat agama itu sebagai produk budaya, atau kita kritisi secara saintifik, ini klaim agama ini empiris nggak sih gitu. Nah kalau minat untuk aku bahas lebih komprehensif gimana framework yang bisa dipakai untuk mengkritisi agama, nanti aku bikin di konten terpisah aja ya kalau minat tulis kolom komentar ya. Meanwhile, menurut kamu untuk konteks Indonesia, apakah memang sebaiknya diskursus agama secara kritis itu gak usah ada sekalian gitu, jadi kayak agama jangan ada yang ngomongin agama gitu, kecuali di forum tertutup kali ya. Dan kalau disebarkan ada pidananya, atau malah seharusnya dibudayakan. Terus pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Aku Kumaila mohon pamit. Sampai ketemu di konten selanjutnya.